Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim wa sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rasa syukur terhadap Allah yang begitu mulia bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang merendahkan diri, menunduk bagaikan padi. Semakin bobot beramal, semakin menunduk karena malu, takut, isin terhadap apa-apa yang kita ketahui. Ternyata diri ini tidak ada apa-apanya. Ternyata kita ini makhluk yang paling lemah, makhluk yang paling tak berdaya. Kita tidak mempunyai apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak tahu apa-apa, melainkan hanya Allah semata yang ngasih segala-galanya. Makanya betapa indahnya seluruh hamba ini, seluruh manusia ini. Lebih baik banyak bersyukur, banyak bertafakur, bertadabur alam. Seandainya alam ini selalu ngasih kode-kode alam setiap waktu, setiap menit, setiap kita langkah mau kemana. Mungkinkah manusia akan selalu waspada dan permana tinggal terhadap kehidupan ini? Saudaraku yang budiman, saudaraku yang beriman, tiada lain, kita ada salah satu beberapa tanda-tanda atau kode-kode alam. Di antaranya di waktu-waktu zaman dulu, di waktu-waktu zaman alam yang begitu indah, alam yang begitu hijau, ranau, subur makmur, gemar limpah lau jenau. Bagi orang-orang yang tadabbur alam, bagi orang-orang yang tafakur terhadap dirinya, mengetahui alam dunia ini, yaitu banyak memanfaatkan wasilah-wasilah, berzikir, beriadah, bahkan bertafakur terhadap kode-kode yang akan menimpa kepada diri kita sendiri. Di antaranya tanda-tanda sebagiannya kode alam yang begitu indah dan aneh. Misalkan waktu kita lagi ada hajat, berpuasa, berzikir, apa aja yang kita laksanakan, tanda-tandanya orang yang akan dihajat, diterima, dikabul hajatnya adalah berbenturan dengan alam yang begitu indah, akan dinampakkan dengan rahasia-rahasia alam yang begitu zahir. Ada yang melalui alam batin, alam mimpi, dan alam ruh. Di antaranya orang-orang yang akan terkabul hajatnya diperlihatkan kepada langit yang penuh dengan bulan dan bintang. Di antaranya ketemu orang-orang soleh, para alim ulama. Di antaranya ketemu cahaya yang begitu melimpah pada dirinya. Di antara lainnya dulu ada beberapa kisah cerita yang dinamakan kahyangan. Kahyangan itu adalah salah satu kode alam. Kalau zaman dulu yang sebutnya itu, kalau bahasa orang-orang pedesaan, pelangi. Atau bahasa orang kota, orang desa adalah katumbiri. Apakah itu pelangi yang berwarna-warni? Ya. Kalau dikatakan dulu, kalau ada hujan, gerimis, rincik, suka ada pelangi. Ya. Lingkaran bundaran sebelah ada pelangi. Kata-kata mitos di situ
ada salah satu 7 bidadari. 7 bidadari itu apakah benar apa iya? Itu yang dilegendakan oleh zaman-zaman dahulu. Mungkinkah zaman Sang Batara? Mungkinkah zaman jang kerajaan? Mungkinkah zaman kode-kode alam itu rahasia Allah semata? Tapi kalau digali dengan kode alam, dengan rahasia alam, mungkin alamnya rahasia Allah. Ya, di antaranya alam-alam kahsyahiyangan. Kalau alam-alam Batarah itu alam-alam pada dewa, para dewi. 7 bidadari, 7 warna-warni, itu salah satu kode alam sebenarnya. Kode alamnya gimana? Dalam ayat Al-Quran, kalau kita jeli, ada suratul Fatihah. Itu adalah pembukanya alam. Ya, 7 ayat. Kalau kita bertafakur, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan 7 hari, 7 malam, dan ada 7 wangi-wangian, ada pula 7 warna-warni kembang yang begitu indah, 7 pintu-pintu rahasia, ya, bahkan 7 bidadari, 7 pelangi. Itu adalah simbol-simbol hajatnya manusia dunia ini. Jikalau ada salah satunya menemukan, waktu kita di zaman dulu, kalau kita ada hajat, tiba-tiba kita lagi nongkrong, tiba-tiba kita lagi memancing, tiba-tiba kita lagi memasuki tubuh atau mandi, tiba-tiba ada pelangi di hadapan kita. Itu jangan kaget, jangan salah, kita hajat kita akan terkabul. Itu tanda-tandanya. Kalau secara lahir kita melihat pelangi, tapi kalau secara alam lain kita wallahualam, mungkinkah ada salah satu alam-alam sang hyang yang dinamakan sang bidadari di situ. Karena ada simbol 7-nya. Sang bidadari, 7-nya pintu rahasia dibukakan dalam diri kita. 7 alam nyata akan terbuka karena hajatnya. 7 warna-warni rahasia, bahkan 7 permasalahan, 7 kenikmatan, 7 ujian lahir dan batin kita ada dalam diri kita. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang beriman, ya, banyak sekali rahasia-rahasia di alam dunia ini. Jikalau kita tadabbur alam, kalau kita tafakur terhadap alam, tafakur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagiannya ayat-ayat suci Al-Quran yang diawal dengan suratul Fatihah. Itulah kenapa 7 ayat. Itulah salah satu rahasia Allah, supaya kita banyak tafakur terhadap ayat ini. Belum kita lebih detail mendalam masalah suratul Fatihah, tapi sekali kita membaca dalam ayatnya itu sudah terbuka sebenarnya itu. Terbuka dengan ilmunya, terbuka dengan 7 rahasia-rahasia diri kita sebenarnya. Makanya barang siapa yang bisa menaklukkan suratul Fatihah, insya Allah Allah akan membukakan rahasia-rahasia Allah, rahasia-rahasia yang belum kita tidak ketahui dan belum kita pahami. Dan semakin kita mendalam, semakin tahu, kita waspada dan permana, waspada dengan ruh, jasad, juz, telinga, indra-indra kita. Jikalau kita tidak tahu kita mau apa, melainkan kita menunduk, malu, menunduk karena kita tahu bahkan rahasia Allah itu lebih banyak, lebih mulia. Kita tidak tahu apa-apa, kita tidak bisa apa, dan kita tidak mempunyai apa-apa, melainkan hanya illa billahil aliyil alim. Itulah jikalau kita dibukakan dengan alam-alam rahasia, alam batin baik maupun alam lahir. Kuncinya adalah salah satu, banyaklah bertafakur terhadap alam, banyaklah terpakur terhadap diri kita sendiri, banyaklah tadabbur terhadap alam kita. Dengan diawali suratul Fatihah.
Hadirin saudaraku yang budiman, saudaraku yang beriman, itulah salah satu di antaranya sebagiannya tanda-tanda orang-orang yang akan dikabulkannya hajat. Waktu zaman dulu seketika di hadapan kita ada suatu pelangi yang indah. Karena pelangi itu adalah sebagian adalah ruh alam, ruhnya bumi atau malaikatnya bumi untuk mendorong, membantu, mendoakan, mendukung tentang hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih saudaraku yang budiman. Semoga ada manfaatnya sedikit demi sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.